Punya masalah cinta dan masalah ekonomi di kehidupannya, seorang wanita cantik ini memilih jalan pintas dan jadi viral di pemberitaan. Kasus ini terjadi di Semarang jelang 1 hari setelah pemberitaan seorang mahasiswi loncat bundir. Di Semarang kali ini nampaknya beberapa kali ada pemberitaan bundir. Nampaknya wanita bernama Elsa Nopiana berusia 24 tahun ini berasal dari Kaluas, Kalimantan Tengah. Dirinya harus kuliah di Semarang. Kuliah di Semarang dimulai dari tahun 2018. Dirinya kuliah di Universitas Dian Nusantara mengambil manajemen bisnis. Biasa dipanggil Echa, Echa sendiri kini kuliah sudah semester 11. Echa sendiri dikenal sebagai mahasiswa yang pintar, penurut, bahkan punya banyak teman. Dirinya pun pintar bergaul, tak pernah ada musuh dan tak pernah ada masalah. Bahkan menurut dosen di universitas tersebut, Echa pun dikenal sebagai mahasiswa yang pintar. Echa yang juga akan menyelesaikan kuliahnya akan wisuda tahun depan. Selain menjadi pelajar, ternyata Echa juga bekerja di salah satu warung angkringan. Dirinya bekerja tiap hari hingga pulang malam dan langsung pulang ke kosan. Di angkringan tersebut pun Echa sudah bekerja 8 bulan. Echa juga yang tinggal di kosan di Kecamatan Cembakang, Semarang, tinggal sendirian namun banyak teman-teman kampus yang juga kos di sana. Di tanggal 11 Oktober 2023 jam 7 malam, pacar dari Echa datang ke kosan tersebut karena sudah 2 hari tak ada kabar. Echa tak bisa ditemui dan tak bisa dihubungi. Pacar Echa bernama Alfa ini mengetuk pintu dan memanggil-manggil Echa namun tak ada jawaban. Namun dirinya yakin kalau Echa ada di dalam dan Echa tak kemana-mana. Hingga akhirnya Alfa menelpon teman yang juga dekat dengan Elsa, yaitu Kuncoro. Lelaki bernama Kuncoro ini teman Echa, tak hanya teman kampus, namun Kuncoro juga teman sepekerjaan. Kuncoro dengan Alfa mengetuk beberapa kali bahkan memanggil-manggil Echa namun tak ada respon, hingga akhirnya mereka memutuskan mengintip di jendela. Terlihat Elsa sedang tidur namun tetap tak ada respon meskipun dilempar dengan beberapa barang, hingga akhirnya mereka panik. Kuncoro meminta kunci cadangan kepada ibu kos. Tak lama ibu kos dengan keduanya bersamaan membuka pintu kamar Elsa. Setelah dibuka mereka menemukan Elsa yang sudah membiru tak bergerak. Saat diperiksa Alfa nampaknya Elsa sudah tak bernyawa. Alfa histeris langsung akhirnya memilih melaporkan semua ini kepada pihak kepolisian. Tak lama kepolisian datang dan akhirnya membawa Elsa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Sementara di kos-kosan Elsa sendiri langsung diperiksa oleh pihak kepolisian. Di sana banyak bekas makanan plastik yang ternyata dilihat juga banyak kertas-kertas yang ditulis oleh Elsa berpamitan kepada keluarga dan beberapa surat untuk teman dekatnya termasuk untuk sang pacar. Elsa pun meminta maaf kepada orang tuanya dan dalam surat tersebut kepada sang pacar ada ungkapan terima kasih sudah menemani 2 tahun. Bahkan Elsa pun membahas tentang masalah hutang. Dirinya menyebutkan dengan bundir ini dirinya kini sudah tak berhutang kepada siapapun lagi. Hasil otopsi sendiri menyebutkan kalau Elsa memang sengaja mengakhiri hidupnya dengan meminum sesuatu untuk tikus. Motifnya sendiri masih diselidiki. Meski ada beberapa petunjuk yang menyebutkan kalau Elsa pusing masalah utang piutang. Ternyata di kalangan teman-teman dan sang pacar pun bukan rahasia lagi. Elsa punya beberapa hutang kepada aplikasi pinjaman online yang dibenarkan oleh sang pacar dan teman-teman Elsa, namun mereka tak tahu berapa nominalnya. Ternyata alasan Elsa memiliki hutang online tersebut sendiri ada hubungannya dengan tempat kerja. Saat itu, saat Elsa bertugas, dirinya menghilangkan tas seorang milik customer yang di dalamnya ada uang cukup besar. Elsa cerita kepada sang pacar saat mengambil tindakan dengan pinjam online. Bukan menyelesaikan masalah namun ternyata menimbulkan masalah baru hingga Elsa pun pusing tak bisa membayarnya. Pembayaran hutang yang tak kunjung dilunasi bahkan bunga pun menjadi banyak membuat Elsa tertekan. Pihak dari pinjol sendiri membuat Elsa panik dan membuat Elsa makin terserang kesehatan jiwa. Tak bisa lagi tenang, Elsa pun akhirnya mengambil jalan pintas yang tak bisa ditebak oleh siapapun. Menurut teman-teman memang belakangan Elsa sering menamun dan nampak dengan penampilan kusut. Bahkan menurut sang pacar, Elsa yang memang belakangan jarang dihubungi, dirinya selalu ingat sendiri. Keluarga Elsa di Kalimantan kaget, tak pernah ada berita apapun tentang sang anak. Namun tiba-tiba kini diberitakan kalau sang anak sudah tak bernyawa, padahal sang anak sendiri akan segera menyelesaikan kuliahnya. Menurut keluarga selama ini komunikasi dengan Elsa baik-baik saja namun tak pernah membahas apapun kegusaran Elsa. Hingga akhirnya keluarga tahu kalau ternyata Elsa tengah gusar masalah keuangan. Kejadian ini tak ada yang diamankan oleh pihak kepolisian karena hasil otopsi pun sudah jelas kalau Elsa memang mengakhiri hidupnya sendiri. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.
Sekali lagi, jauhi pinjaman online dan berusaha sebisa mungkin untuk tak meminjam uang kepada siapapun meskipun dalam kondisi yang memang sangat membutuhkan.